Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di Borobudur, Balkondes Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Berada bersama kami Bapak Saiful Mujab, yang beliau dikenal sebagai Gus Ipul. Beliau adalah seorang direktur LP3M Bina Insani Cendika. Di sampingnya adalah Bapak Sianto Ahmad. Beliau adalah seorang owner nih Transformasi TV. Dan yang berada di sekarang ini juga kita berada bersama kami, yaitu Bapak Ismail Zulkarnain. Beliau seorang analis ekonomi dan bisnis. Selamat malam Bapak. Malam. Kemudian ini seorang ahli nujum nih, Ki Slamet Ardi. Selamat malam Bapak Ki Slamet Ardi. Ya, malam ini kita akan berbincang-bincang tentang langkah apa yang diambil oleh Jokowi berhubung dengan terkait dengan masalah politik yang sekarang ini sedang viral gitu Pak. Menghangat ya. Sedang hangat. Ini pertama kali saya akan melayangkan pertanyaan kepada Bapak Sianto Ahmad. Pak Sianto Ahmad, apakah sikap Pak Jokowi terhadap pencalonan Gibran pada saat ini? Karena ini memang Gibran sekarang ini sudah banyak pendukungnya ini. Kemudian Pak Jokowi sendiri bagaimana sikapnya? Ya, sesuai apa yang kami sampaikan ya. Kami pertama dulu mengupas tentang diingat Gogondo Nagih Janji, sampai ada putusan MK itu kami sudah menulis, sudah kita memprediksi dan menganalisa. Dan menganalisa itu kami juga menganalisa tidak hanya persoalan hal yang sifatnya teknis, tapi sudah hubungannya dengan kajian hukum ya, dan juga kajian politis dan juga kajian sosial. Jadi dan pada akhirnya apa yang menjadi tulisan kami bahwa deal ya, Prabowo dan Gibran itu berpasangan di Pilpres tahun 2020 ternyata terbukti apa yang kami tulis, sudah saya sebarkan lewat media online ya, kan itu. Nah, sekarang hubungannya bagaimana dengan pencalonan Pak Jokowi? Secara otomatis karena dia sebagai seorang presiden, dia akan netral, apalagi ketika saat ditanya oleh Puan, ditanya oleh wartawan bagaimana sikap Puan dengan Pak Jokowi ketika Projo itu mendukung salah satu capres yaitu Pak Prabowo. Dia jawabannya dia semua mendukung. Catatan ya, Pak Jokowi sebagai presiden dia adalah semua mendukung. Tetapi karena sekarang ini yang maju adalah Mas Gibran, secara keturunan dia adalah anaknya sendiri, otomatis secara hati dan rasa dia otomatis akan mendukung. Karena setiap ada unen-unen mengatakan gini, anak polah mesti bopo keradah. Dalam arti dia akan juga mengambil satu. Bahkan restu Gibran itu juga adalah restu koalisi. Koalisi mendukung total apakah Gibran. Karena dalam tulisan saya kemarin bahwa Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu seperti seorang senior dengan junior. Seperti seorang yang pertama ini adalah dia sebagai seorang penasehat, dia seorang negarawan, yang satu adalah milenial. Tapi jangan salah, banyak sekali pengamat mengatakan wah Gibran terlalu belum matang karena mendapat wali kota 2 kali. Jangan salah, ketika dia jadi wali kota, dia bukan antar persoalan, dia dipilih rakyat. Otomatis Mas Gibran adalah punya kapasitas sebagai seorang leader. Tidak hanya berpikir politik dinasti. Politik dinasti itu boleh asal memang punya kapasitas. Tapi kalau dia kapasitas apa? Dia tidak dipilih oleh Pak Jokowi loh. Tapi dia dipilih oleh rakyat Solo. Berarti otomatis pencalonan Mas Gibran itu deal masyarakat yang mendukung. Kemudian ini perlu kita tambahkan juga Pak, selain didukung dari masyarakat Solo kan juga didukung oleh partai-partai besar juga kan, koalisi tadi. Ya otomatis. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya ini adalah pertanyaan saya layangkan kepada Bapak Ismail. Masih bisa menangkap suara kami Pak Ismail? Siap, masih mendengarkan. Oke, ya. Karena memang saat ini sedang viral ya Pak ya. Ada rumor nih beredar perpecahan PDIP di tubuh PDIP sendiri. Kemudian saya ingin menanyakan nih, menurut Anda apakah Pak Jokowi ini memang benar-benar berpisah dengan PDIP, Pak? Ya,
kalau menyikapi Pak Jokowi ini sudah berpisah dengan PDIP, kalau kita lihat itu memang belum. Karena beliau sendiri sampai sekarang masih berada di PDIP. Nah, itu kalau secara kita melihat secara nyata ya, tapi entah secara hati. Kalau bicara hati ini kan kita tidak bisa melihat ya. Tapi kalau melihat dari 1 tahun terakhir ini, kita melihat bahwa Pak Jokowi ini secara kenyamanan hati dengan PDIP ini sudah tidak begitu nyaman, gitu. Nah, akan tetapi kami mengikuti Pak Jokowi. Pak Jokowi ini bukan sosok yang lupa pada kulitnya lah, ibaratnya lupa pada asalnya. Jadi tetap berada pada PDIP. Seperti itu, Bu. Oh ya, terima kasih. Berarti masih harmonis gitu kan secara hati. Masih bersama ya, PDIP. organisasi. Tapi entah ya, Iya. dengan pencalonan Mas Gibran ini, apakah nanti beliau juga yang akan dapat efek keluar dari PDIP, itu kita tidak tahu karena itu kan ranahnya dari PDIP ya. Iya. Tapi kalau kita melihat sampai saat ini beliau masih di PDIP. Walaupun nggak tahu hati beliau ini masih di PDIP atau enggak, itu kita tidak tahu. Tapi menurut pengamatan saya sih kayaknya sudah tidak nyaman seperti itu. Iya, betul. Kemudian saya layangkan kepada Bapak Ki Slamet Ardi nih, menurut karena panjenengan ini seorang ahli nujum nih Pak ya, menurut ilmu kelangitan nih sekarang ini. Karena pada saat ini sudah jelas Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran ini Pak. Bagaimana menurut penerawangan Bapak Ki Slamet Ardi potensi kemenangan Prabowo Gibran? Siap. Kalau saya sebagai ahli supranatural itu memang sudah saatnya Wahyu Keprabon 2024 ini turun ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Karena saya melihat itu Daru sekarang ini masih saya giring supaya bisa nanti masuk ke dalam 08 atau Pak Prabowo. Dan sesuai dengan wejangan dari guru saya yaitu Mbah Gus Dur, itu di masa tuanya Pak Prabowo itu jadi presiden, begitu. Dan saatnya memang tahun 2024 ini memang harus sudah dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Penerawangan kami sebagai ahli spiritual itu seperti itu, Bu. Cukup Pak? Begitu saja sementara iya. pandangan saya. Oh ya, kiranya begitu ya. Terima kasih ya Pak ya. Siap, Kemudian nih siap. kembali kepada pertanyaannya untuk yang dikenal dengan Gus Ipul nih ya, dari tadi cuman bengong aja nih Pak. Sekarang giliran Bapak ini menjawab pertanyaan kami. Nah, pada awalnya seperti kita ketahui bahwa Pak Jokowi ini yang mengendorse ya Pak, intinya mendukung lah gitu ya Pak Ganjar gitu. Nah, kenapa sekarang berbalik Pak? Ada indikasi apa kiranya menurut Bapak? Baik, sebelumnya selamat malam buat Pak Srianto, juga Pak Ismail Zulkarnain, dan juga Ki Slamet Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ke saya tadi, dulu Pak Jokowi yang mengendorse Mas Ganjar ya? Iya. Kenapa sekarang Pak Jokowi Berbalik gitu kan? berbalik arah? Iya. Tentu Pak Jokowi mempunyai alasan yang bersifat substantif. Kalau kita lihat grafiknya, pada saat Mas Ganjar dulu dijiwit, atau kalau bahasa orang Jawa mengatakan dikerah sama PDI, justru Pak Jokowi yang menjadi tamengnya Mas Ganjar. Jadi waktu itu Pak Jokowi memang betul-betul mengendorse
Mas Ganjar, sehingga waktu itu elektabilitas Mas Ganjar yang paling tinggi di antara calon-calon yang ada. Di perjalanan waktu, dinamika politik berkembang. Kalau saya membaca, ada beberapa hal yang menjadikan hati Pak Jokowi itu masgul. Pertama, peristiwa gagalnya perhelatan U19 ya. Iya. Kita tahu waktu itu bahwa segala persiapan sudah dilakukan sampai matang. Beberapa venue sepak bola sudah mulai direvitalisasi, dibangun, terutama di Solo, di Jawa Timur. Dan perhelatan itu menjadi maskotnya Indonesia. Karena untuk ditunjuk menjadi tuan rumah itu tidak mudah. Iya. Banyak syarat, banyak hal-hal yang harus memenuhi klasifikasi yang ditetapkan oleh FIFA. Pada saat itu merupakan satu kebanggaan bagi Indonesia karena ditunjuk menjadi tuan rumah. Kemudian tiba-tiba dengan hanya karena pernyataan sekejap dari beberapa tokoh termasuk Mas Ganjar waktu itu, sehingga menyebabkan perhelatan olahraga akbar dunia itu gagal. Tentu hal ini menjadikan hati Pak Jokowi tergores. Iya. Karena itu kalau seperti Ki Slamet tadi, orang Jawa sudah mau mantu ya, sudah menyiapkan tenda, sudah menyebar undangan bahwa Ki Slamet akan mantu, tiba-tiba sama Pak Suryanto dibengoi. Akhirnya mantunya gagal. Pasti Pak GRT akan sakit hati. Iya. Alasan yang kedua, direkomnya Mas Ganjar oleh Bu Mega waktu itu timingnya kurang tepat. Saya membaca timingnya kurang tepat. Kenapa? Karena pada saat itu kader-kader PDIP lagi sangat berseberangan dengan Mas Ganjar. Iya. Karena waktu itu Mas Ganjar lagi diserang oleh PDIP. Kok tiba-tiba Mas Ganjar direkom? Nah, tentu teman-teman PDIP yang masih memendam kemaskulan terhadap Mas Ganjar belum bisa sepenuhnya menerima figur Mas Ganjar. Nah, ini juga menjadi catatan Pak Jokowi yang mungkin barangkali Pak Jokowi mempunyai hitung-hitungan politis. Jangan-jangan ini nanti stempelnya dikasih Pak Ganjar, tapi suaranya pada lari kemana-mana. Ya. Nah, ini juga tentu Pak Jokowi akan berhitung taktis, politis, strategis di situ karena Pak Jokowi menerima input masukan dari berbagai elemen. Itu ditandai dengan dipecatnya Mas Budiman Sujatmiko, kemudian statement Mas Bambang Pacul, sampai kalau PDIP merekom Mas Ganjar, dia akan keluar dari PDIP. Tentu bagi seorang politisi senior seperti Mas Pacul itu akan menjadi catatan tersendiri. Dan Mas Pacul ini tidak sendirian. Dia mempunyai gerbong yang sangat panjang, terutama di Jawa Tengah ini. Dia komandan. Itu juga menjadi hitung-hitungan. Kemudian alasan yang selanjutnya, saya membaca ada kekecewaan yang lain. Setelah itu, Pak Jokowi sangat kecewa ketika sebelum direkom oleh Bu Mega, ada pertemuan antara Mas Ganjar dengan Bu Mega di Batu Tulis, yang oleh beberapa sumber informasi di situ ada kontrak politik. Ada kontrak politik antara Mas Ganjar yang akan dicalonkan sebagai calon presiden dengan Ibu Mega selaku ketua umum PDIP. Itu wajar. Menurut saya wajar. Seandainya Mas Rianto ini ketua umum, kemudian mencalonkan saya calon bupati, pasti Mas Rianto akan membuat satu agreement, menyodorkan
kontrak terhadap saya, nanti kalau saya jadi bupati harus seperti ini, Janjian, seperti ya. ini. Itu wajar. Sebagai ketua umum wajar karena politik itu tetap kembali kepada asas take and give. Take and give, ya. Take and give itu pasti. Jadi itu hal yang lumrah. Akan tetapi pertemuan keduanya itu tidak menyertakan Pak Jokowi. Iya ya, mungkin itu yang. Pak Jokowi tidak diikut sertakan. Oke. Nah, di sini saya membaca satu titik kelemahan Mas Ganjar itu tidak bisa menjaga hati keduanya. Iya, iya. Jadi Mas Ganjar belum bisa menjaga hati antara hati ibu dan bapak ini belum bisa. Belum bisa. Jadi mungkin Pak Jokowi punya perasaan awakmu urung dadi presiden wis ninggal aku lah apa meneh sesuk lek dadi. Ini satu keresahan yang mungkin dirasakan waktu itu oleh Pak Jokowi sehingga dari berbagai peristiwa-peristiwa itu kemudian Pak Jokowi mengambil satu kesimpulan mungkin wis tak gendong-gendong, wis tak panggul-panggul, wis tak lelo-lelo, tak kayak kita menggendong bayi, kayak kita menggendong anak dilelo-lelo, dipanggul, digendong, ternyata kue durung layak. Nah, mungkin ini analisis saya. Tentu berpaling itu sesuatu hal yang kalau orang Jawa itu berpaling ke lain hati itu sesuatu sing istilahnya apa? Ya, naif lah ya. Orang Jawa itu bilang kalau orang sudah pamali. Kalau orang sudah pamali. Ya kan, apalagi Pak Jokowi bernaung di PDIP sekian lama, yang menggendong Pak Ganjar dari awal. Nah, tapi di tengah perjalanan ada peristiwa-peristiwa seperti ini sesuatu hal yang mungkin bagi pendukungnya Mas Ganjar itu satu hal yang menyakitkan. Iya. Sehingga Pak Jokowi dikatakan pengkhianat lah, dikatakan orang yang tidak tahu balas budi lah, tidak tahu mikul dul mendem jeruk. Tapi kalau kemudian kita melihat lingkungan kita, ada suami istri yang sudah berumah tangga 20 tahun cerai di tengah jalan. Ya toh? Ada yang sudah 40 tahun berumah tangga cerai di tengah jalan. Artinya cerai itu hal yang wajar. Ketika ada sesuatu yang memang tidak bisa disinkronisasi, nggak cocok, nggak bisa diselesaikan, itu hal wajar. Hal wajar, sangat wajar. Jangankan cuma politik, orang yang beragama Islam kemudian pindah ke Kristen, orang Kristen kemudian pindah ke agama Islam, itu sesuatu yang bisa saja terjadi. Jadi kita tidak perlu terlalu kemudian membuat lagu-lagu yang semestinya tidak perlu kita buat. Jadi itu alasannya. Ya Pak, cukup Pak. Ya. Ya, untuk Pak Sianto Ahmad, pertanyaan yang berikutnya ya. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang apakah Pak Jokowi mendukung, kita akan menanyakan nih bahwa banyak yang mengatakan langkah Pak Jokowi melepaskan Pak Gibran ini penuh dengan risiko. Apa pendapat Bapak? Ya, begini. Kita bicara secara konteks umum dulu ya. Yang namanya suatu perbuatan, setiap action itu mesti ada reaction. Ada hukum sebab akibat. Maka di dalam sebuah perjuangan, suatu pilihan, suatu kebijakan, itu tidak ada yang tidak mengandung risiko. Bahkan di dalam ekonomi pun ada terkenal namanya manajemen risiko atau risk management. Jadi segala satu hal ini tuh Pak Jokowi ini adalah jangan salah, Pak Jokowi adalah seorang negarawan, dan dia itu menurut Jangkau Jayabaya itu adalah bagaimana dia itu dari rakyat kecil. Dia sudah mengalami katakanlah ya artinya kayak getirnya kehidupan. Bahkan yang namanya Pilpres sekarang ini menurut saya ini adalah sebuah, kalau kita gambarkan dari sebuah
peperangan ya di Baratayuda. Nah ini siapa nanti pemenangnya paling pinter yang menjaga, bisa mengatur strategi terbaik, bagaimana bisa mengatur manajemen konflik baik, artinya manajemen konflik yang baik, itulah yang pemenang. Dan yang bagaimana bisa merebut hati rakyat. Nah kalau seperti itu, apa yang dikatakan Pak Jokowi itu dulu sudah memang siap. Bahkan di Rakernas Projo kemarin, apa-apa dia sudah siap. Harus punya nyali. Yang namanya seorang pemimpin itu harus berani menanggung resiko, berani menanggung malu. Tapi yang penting demi bangsa. Bahkan Pak Jokowi mengatakan, demi bangsa dan negara apapun rela dia mau berkorban. Dan itu menanggung resiko. Apalagi sekarang yang maju itu adalah anaknya, titisannya. Otomatis dia akan katakanlah ya tujuannya untuk yang baik. Tetapi dengan yang baik itu adalah bukan tidak terukur, ya itu tadi sudah saya katakan dia punya kapasitas. Nah maka Pak Jokowi akan mendidik bangsa ini dengan uswatun hasanah, hasanah yang baik. Jadi kaderisasinya betul. PDI juga bagus, kadernya jadi semua. Itu juga saya mengakui bahwa PDI juga dalam mendidik para kader anak bangsa melalui sekolah kaderisasi juga berhasil. Tapi bagaimanapun segala suatu program tidak ada yang sempurna. Nah sekarang ini Pak Jokowi otomatis sudah menemukan pilihan. Saya berkata Pak Jokowi loh, ini bukan presiden ya, sudah menemukan pilihan. Dia sudah memilih, mesti sudah akan mengantisipasi resikonya. Apapun yang terjadi seorang pemimpin, bahkan tidak usah Pak Jokowi, siapapun orang ketika mengambil suatu keputusan, dia akan mengukur akan potensi resikonya. Iya, betul. Sudah cukup? Ya. Ada tambahan lagi? Nah, otomatis banyak sekali ya Pak Jokowi ini yang berkembang di sekarang ini mengatakan Pak Jokowi mengagendakan atau nguri-nguri politik dinasti. Ya politik dinasti dan dinasti politik itu juga berbeda. Tetapi saya yakin politik dinasti itu dikatakan seperti itu, tapi yang mempunyai satu tadi ada punya kapasitas. Yang kedua, jangan salah. Walaupun sekarang itu putusan MK itu ada dualisme ya pendapat pakar hukum, tapi manapun yang namanya putusan MK itu adalah final non binding, jadi sudah final, sudah mengikat. Tetapi Pak Jokowi itu sudah mengatakan bahwa hal seperti itu sudah bisa paham lah. Yang penting itu judil sesuai dengan aturan ketatanegaraan atau aturan hukum. Karena banyak sekali yang mengatakan bahwa ini tujuan MK itu hanya untuk mengatur kerahnya Pak Jokowi. Ya sebetulnya bisa dikatakan seperti itu versi satu. Tapi versi lain masyarakat mendukung, karena jangan salah, Pak Jokowi elektabilitas sekarang ini kepercayaan publiknya 80%. Jangan salah, berarti otomatis publik mendukung. Kecuali elektabilitasnya di bawah 50. Nah, sekarang 80, mana ada presiden yang sekarang ini elektabilitasnya, artinya kepercayaan publiknya sampai 80%. Belum ada sampai presiden yang ketujuh itu. Itu ya. Iya, terima kasih. Pak Ismail masih ada di sana, Pak Ismail? Masih setia ada di sini. Oke. Nggak ngantuk ya Pak. Oke, berikutnya Pak, ini pertanyaan untuk Anda. Apakah Pak Jokowi ini akan all out ya, mendukung atau menjadikan Prabowo Gibran? Karena keduanya ini adalah kader PDIP. Keduanya ini dimaksud Pak Jokowi sama Mas Gibran gitu, Bu? Iya. Oke, ya. Jadi sebetulnya gini, kalau bicara Pak Jokowi all out, itu kalau secara kita melihat secara nyata itu nggak mungkin. Karena beliau adalah seorang presiden. Dimana di sini presiden, apalagi di masa-masa pemerintahan, masa-masa tahun terakhir lah, tahun terakhir beliau memimpin Indonesia, ini kan pasti banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Tapi sebetulnya secara tidak langsung sudah all out. Bagaimanapun bentuk Mas Gibran adalah bentuk Pak Jokowi. Gitu loh, itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo ini jelas
itu pasti didukung oleh Pak Jokowi. Itu saya yakin. Karena Pak beliau merestui Pak Prabowo untuk mencalonkan presiden. Dan dalam hati nurani seorang Presiden Jokowi juga mengharapkan apa yang sudah dibangun selama 10 tahun ini, yang sudah ditata rapi, ini harus dilanjutkan oleh pemimpin yang berdaulat. Ini yang harus masyarakat tahu. Iya. Mengapa? Pemimpin yang berdaulat adalah yang bebas dari tekanan pihak manapun. Kalau dalam ilmu bahasa Jawanya, kalau menurut Kiai Slamet itu adalah oligarki. Nah, di sini Pak Prabowo ini bebas dari oligarki. Di antara beberapa calon ini kita bisa lihat Iya. siapa yang cium tangan dengan ketua umum partai. Nah, siapa yang cium tangan, siapa yang tidak cium tangan. Yang tidak cium tangan cuma Pak Prabowo. Nah, ini bisa kita lihat bahwa beliau itu sebetulnya sudah dipersiapkan dari jauh hari oleh Bapak Jokowi untuk apa? Untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ditata dengan rapi oleh beliau untuk menyempurnakan. Karena apa? Masa yang akan datang ini 2024 sampai seterusnya adalah bagaimana untuk menyempurnakan program pembangunan Presiden Jokowi. Apalagi kita banyak program Pak Jokowi punya program yang sangat luar biasa sekali seperti IKN dan segala macam. Dan ini butuh pemimpin yang berdaulat. Pemimpin yang berdaulat, yang kuat. Gitu loh. Yang tidak asal, dipanggil sini, suruh duduk di depan meja, didikte kayak gini. Nah, itu kalau Indonesia dipimpin oleh seperti itu, kapan Indonesia mau maju? Nah, ini harus dipimpin oleh sosok pemimpin yang kuat, yang berdaulat. Dan ini ada pada Pak Prabowo. Sebetulnya hati Pak Jokowi keinginannya adalah seperti itu. Nah, Mas Gibran yang walaupun Mas Gibran ini masih baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota, tapi tidak perlu dilakukan lagi. Karena di belakang Mas Gibran nantinya, kalau insya Allah semoga aja dijabah 2 pasangan ini, Mas Gibran dan juga Pak Prabowo Gibran ini jadi pemimpin Indonesia, ini pasti Pak Jokowi akan ada di belakangnya. Seperti itu. Jadi kalau bicara all out, secara tidak langsung, secara otomatis, secara hukum maksudnya semesta mendukung, itu pasti akan all out dengan sendirinya. Karena bentuk Mas Gibran adalah bentuk Bapak Jokowi. Seperti itu. Iya. Nah, ini kembali kepada Bapak Slamet. Tadi sudah disampaikan ya. Semesta mendukungnya. Ini ilmu penerawangannya Pak Slamet ini Pak Slamet. Sejauh mana analisa kebatinan Anda tentang langkah politik Pak Jokowi? Langkah apa nanti yang akan diambil? Kalau langkah politik Pak Jokowi itu sudah jelas. Saya lihat itu pada saat Rakernas itu dia memukul gongnya itu 8 kali. Berarti dia jelas secara hati yang kafah itu sudah dong ke Pak Prabowo ke 08. Itu secara batiniah saya melihat ke situ. Jadi saya sebagai ahli spiritual, saya sudah tidak ragu lagi. Kalau hati dan langkah politik Pak Jokowi itu pasti ke Pak Prabowo. Itu seperti itu, Bu. Wah, sudah mantap sekali nih jawaban Pak Slamet ya. Demikian tadi bincang-bincang bersama dengan Transformasi TV yang menghadirkan Bapak Saiful Mujab atau Gus Ipul, Bapak Srianto Ahmad, Bapak Ismail Zulkarnain, dan Bapak Ki Slamet Ardi. Namun sayang sekali yang seharusnya hadir adalah Ibu Teko Windarti dan Kiai Haji Nanang, namun tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena adanya suatu kesibukan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya.